Berbicara selama sejam, maka dia akan mengalami fase blank, walaupun sepersekian detik. Jangan pikir saya bahwa tidak pernah mengalami blank. Saya mengalami blank beberapa kali, walaupun sepersekian detik, sepersekian menit. Saya berhenti sejenak karena merangkai kata selanjutnya itu saya blank. Sehingga demikian, kalau terjadi seperti itu adalah memang harus berhenti sejenak dan kemudian mengembalikan fokus kita. Karena kalau Anda melanjutkan berbicara pada saat Anda blank, maka Anda akan melantur menyampaikan sesuatu. Nah, itulah pentingnya. Anda harus ada jeda. Yang kedua adalah sifat lupa itu karunia Tuhan. Sifat lupa karunia Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak memberikan kita sifat lupa, maka memori kita akan penuh sehingga kita akan error. Kayak komputer. Kalau komputer itu kapasitas otaknya komputer gigabyte-nya itu diisi full, maka dia juga akan error. Itulah pentingnya Allah sebagai karunia memberikan kita sifat lupa. Nah, itu adalah karunia. Karena kalau Anda tidak diberikan sifat pelupa, yakin dan percaya, Anda seminggu kemudian tidak bisa tidur. Karena Anda mengingat semua, mengingat yang baik dan mengingat yang jelek. Itulah pentingnya harus ada jeda. Tidak apa-apa, berhenti sejenak, kemudian memfokuskan diri dan kemudian mengingat apa yang akan kita sampaikan. Itulah bahwa pelupa itu karunia dari Tuhan. Jadi kalau tiba-tiba lupa, blank itu biasa. Jangankan berpidato, orang salah pun lupa. Itulah kemudian kalau lupa harus sujud sakwi bahwa oh ternyata saya lupa dan Tuhan selalu memberikan keringanan kepada saya. Jadi itu biasa ya. Jangan lupa selalu bersyukur. Karena kekayaan itu adalah bukan persoalan materi saja. Kekayaan itu adalah bagaimana kemampuan kita mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, itulah kekayaan kita. Sekali lagi, bahwa blank atau tiba-tiba hilang apa yang kita sampaikan itu biasa. Jangan jadikan itu sebagai momok, sebagai ketakutan. Karena kalau itu, maka kita akan selalu merasa tidak bisa berbuat dengan maksimal. Ada pertanyaan lain? Ya. Terus kalau misalnya sudah blank, nggak bisa kembali, fokus ya Pak? Begitu. Bagus. Lalu bagaimana kalau misalnya blank dan kemudian betul-betul tidak bisa diingat? Nah, itulah pentingnya persiapan jauh sebelumnya. Kalau saya sebenarnya tanpa ini pun, karena persiapan saya sudah terbiasa, biar tidak ada ini, saya sudah bisa menjelaskan materi saya karena sudah terbiasa. Tapi jangan juga berpikiran nanti menguasai betul materi 100% baru berani tampil. Itu tidak akan ada orang sempurna 100%. Ya, ya, ya. Yang paling tidak paham. Kemudian trik yang kedua, tiba-tiba lupa. Anda bisa izin ya. Saya ke kamar kecil sebentar. Mungkin hanya pergi untuk mencuci muka. Mungkin hanya keluar untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku lupa ya? Padahal sudah saya pelajari semalam. Seharusnya saya bisa menyampaikan. Kenapa bisa lupa ya? Astagfirullah ya. Astagfirullah. Mungkin begitu. Nah, mungkin dan begitu Tuhan akan memberikan kepada kita hidayah untuk mengingat apa yang disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya betul-betul ya pergi, tapi jangan dua lama di kamar mandi. Mana pematerinya? Jangan saya pro. Ini lebih penting kita praktek. Cia, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Berapa kelompok? 4. Pesertanya memperkenalkan diri. Cuma ini kan kita tidak bagi warna ini, karena kita waktunya tinggal. Apa yang dilakukan? Pertama, salam, siapa Anda, apa hobinya Anda, apa cita-citanya Anda. Gitu ya. Dan semua harus berbicara.
salam, siapa Anda, apa hobinya, apa cita-cita. Saya dipahami ya? Siap, bisa. Walaupun tadi kita baru pelatihan di Jerman. Oke, bisa dimulai yang ini dulu. Dosen di bawah dulu, peserta memperkenalkan diri. Oke. Semua harus bicara. Kita berikan waktu satu orang berapa menit? Satu Pak. Tidak bisa satu. 2. Ini kan 4. 2 kali 4 8 menit. 10. Berarti bisa 2 menit. Satu orang. Ya, salah. Siapa Anda, hobi dan cita-cita. Oke? Oke. Sudah ya? Nah, kalau begitu masing-masing di depan, masing-masing di depan. Yang di depan. Apa tugasnya kita? Karena ini pasti akan ramai kayak baby begitu, wek adalah mendekatkan telinga kita, mendengarkan, memperhatikan mimiknya, memperhatikan wajahnya, apa yang diucapkan. Ya? Karena salah satu kekurangan kita kalau public speaking didengar ya. Salah satu kekurangan kita kalau public speaking adalah kita malu kalau dilihat berbicara. Ya, malu kalau kita dilihat berbicara. Dan inilah ujiannya. Anda berbicara dan Anda akan saya perhatikan mimik Anda. Oh, ini belum dikasih senam muka ya? Belum. Nah, orang sakit gigi coba bisa mempraktikkan senam. Oh, bisa. Kasih sedikit. Jadi senam muka dulu. Ya. Senam muka jelek. Semakin jelek, kasih jelek dulu mukanya. Beruntung lah saya sedikit ya ini. Kasih jelek ya kak. Reza. Kasih. Oh ya. Nah, itu gunanya supaya rahang terbiasa. Rahang terbiasa. Kasih jelek dulu kan. Kenapa muka jelek? Supaya Anda percaya diri. Saya mau muka jelek, mau muka gagah saya juga bisa. Mau muka cantik, mau muka jelek saya juga bisa. Begitu ya muka jelek. Gitu ya, sudah bisa ya. Rahangnya, perlihatkan giginya. Kalau perlu hidungnya kasih sentuh di hidungnya. Itu belum saya latih di dada. Sudah itu ya, tidak. Reza nggak bisa kalau ketawa. Tidak. Tidak. Harus ke bawah. Kita boleh datang di sini. Ke bawah. Kasih ke atas. Tidak. Karena lidah yang mengucap ya. Mau R namanya. R. Ini belum saya latih lipat lidah. Kalau lipat lidah, syukur-syukur kalau ada yang bisa. Lipat lidah. Gimana Pak? Pak, kesana dulu ke bawah. Masih antri. Baru mau ke bawah Pak. Oh, Nah, belum ada. Coba tidak. Oh, dilipat ke begini. sini kuliwakang Pak. Iya. Oh, bagaimana? Tidak bisa ya? Nah, itulah pentingnya setiap kali. Supaya lidah juga kita selalu dilatih senang. Oh, tidak bisa Kalau mengejar. Kamera. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Kalau Sakina dia sudah bisa. Tidak bisa ya? Jadi biasakan dari ke dalam dan sendirinya kan. Kaku. Tinggal di dalam. Ya begitu. Nah, makanya harus terbiasa rahang lidah supaya menyebut huruf R bagus jelas R. Kesana di dalam. Sudah bisa ya? Susah ya? Kalau begitu itulah kelebihan saya sebagai makhluk Tuhan. Ya, tidak sedikit. Ya, kasih begitu dulu. Itu dilipat, tapi kasih kiri, kasih kanan lagi, balik lagi.
Ya oke, di sana. Mulai dari sini saya ya. Tunjuk salah satunya di depan saja. Tunjuk salah satu, karena harus bicara semua. Salam. Kalau misalnya Anda usah lihat, ini kan sudah jelas salam, siapa Anda, hobi dan cita-cita. Fokus lihat saya, fokus lihat pendamping. Siapa yang di sini? Saya Pak. Siapa yang disuruh dulu? Agus. Siapa Pak? Yang ini ya. Jangan Raisa karena langsung ketawa. Belakang Raisa. Ya. Anda di sini. Anda di sini. Lucia. Karena dia lihat mukanya. Namanya siapa? Hari-hari juga. Begini. Cia lihat mukanya. Hari-hari juga lihat mukanya Cia. Karena ini kan untuk menghilangkan grogi begitu. Inilah praktek yang susah. Tapi kalau Anda sudah terbiasa, sudah lewat ini, insya Allah sudah bisa berikutnya. Jadi Anda lihat saya lihat dia. Oke, 3, 2, 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berusia 30 tahun. Saya merupakan delegasi dari PMI Kabupaten Pasir Kemudian saya memiliki hobi traveling, musik, mendengarkan menyaksikan konser dan hobi Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan lagi. Itu Agus. Sebenarnya kita aja. 3, 2, 1 action. Ya. Tiga, dua, satu, action. Hobi saya cita-cita sebelumnya dari waktu mahasiswa itu menjadi bupati sekolah di untuk sekarang menjalani hidup saja. Raisa Pak, ya tahan dulu, nanti sebentar yang dulu. Volume, sekarang sedikit. Lagi. Bagus, sudah bagus. Volume. Iya. Coba volume sedikit. Kasih keras sedikit suaranya, sudah bagus, tinggal suaranya. 3, 2, 1 action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hidayat. Teman-teman bisa panggil saya Ani. Saya sangat suka membaca buku. Kemudian saya juga suka sangat traveling di berbagai destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa saya suka baca buku? Karena dari buku kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan tambahan dan cakrawala berpikir untuk bersosial dan berdiskusi sama siapapun yang kita Cukup. temui. Ya, terima kasih. Kebetulan. Semuanya the best. Jangan dulu. Ini baru satu bit penderita. Kita mau masuk bit penderita yang kedua. Jadi yang pertama adalah volumenya harus kencang. Ya. Biar tidak pakai main, volumenya harus kencang. Yang kedua adalah tatap matanya pendamping tatap matanya pasien. Apa bahasa halusnya ya? Orang yang sementara pelatihan. Ya?
Jadi tatap matanya. Kenapa itu penting? Ini untuk melatih diri tidak grogi dan menghilangkan rasa malu gitu. Karena kalau sudah terbiasa kita tatap mukanya dan dia yakin bisa bicara, insya Allah ke depan terbiasa begitu. Nah, karena sebagai pembicara kita harus menjadi magnet begitu, harus mempunyai daya tarik. Kalau kita tidak mempunyai daya tarik, maka orang tidak akan melihat kita. Sehingga demikian sebagai magnet, kita juga harus membiasakan diri bahwa kita tidak perlu malu, kita tidak perlu grogi. Itulah pentingnya kita harus terbiasa dilihat oleh orang lain, dilirik oleh orang lain, dan kita harus meyakinkan diri bahwa kita juga mempunyai penglihatan yang tajam terhadap audiensi kita. Ingat, pembicara yang tidak baik adalah pembicara yang ketika dia berbicara mengabaikan audiensinya. Oleh karenanya bahwa ketika berbicara kita harus menghargai orang. Salah satunya adalah dengan menatap matanya audiens, menatap matanya orang. Jangan juga kalau misalnya membawa materi begini, ya begini, pipi terus saya tatap, jangan. Ya, nanti lagi Bapak ada hati berkali sama. Oke, bisa ya. Nah, berikutnya pasien yang kedua. Dimulai. Pasien kedua. Berdiri. Pertama tadi itu 3, 2, 1, action. kenapa saya Ingat dia bertanya. saya adalah Kabupaten Mamasa. Saya sekarang ini menjalani kepentingan khususnya pada profesi saya sekarang. Profesi saya memancing. Cita-cita saya menjadi seorang pendeta di gereja untuk melayani jemaat gereja, khususnya dalam pelayanan sosial kemanusiaan seperti yang kita lakukan di Palmera Indonesia. Fokus saya adalah untuk pelayanan sosial atau yang biasa kami sebut sebagai pelayanan ilmiah dan domestik. Terima kasih. Raisa mau khusus sama Bapak. Karena bedanya berdiri ini ada di ngaku nih, ini kan ibu buka mulutnya, lagi buka, Nama saya Muhammad. salam, dikasih persilakan salam, salam, Sekarang ini saya sedang berkuliah. salam, Saya sekolah agama Bujur. bisa, Hari ini saya Anda hanya di pelatihan. tidak buka mulut. Jadi suaranya masih bisa ya. Salam. Oh, bisa itu. Salam. Assalamualaikum. Cita-cita saya ingin menjadi kepala desa. Gimana? Kepala desa? Kenapa saya cita-cita sebagai kepala desa? Karena saya ingin bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya di daerah saya yang ada di Benggau. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kepala desa. Coba berdiri Reza. Berdiri. Reza berdiri. Gini. Berapa menit? Nah, itu bisa. Cuma ini ibu guru masih kecil volumenya. Malu-malu, Pak. Tapi coba berdiri. Itu bisa. Baik. Baik. Coba Reza. Salam. Nah, bisa lah. Iya. Oh iya kan TPB kan sudah belajar public speaking. Bagaimana membaca berita. Saya kan sama, saya kan televisi juga ya.